Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Tuhan pemilik alam semesta, Tuhan penggenggam jiwa setiap manusia. Alhamdulillah kita dibangkitkan oleh Allah pada, mungkin ada yang sempat tahajud tadi malam atau tidak, di saat sholat subuh ini kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih berlanjut pada surat Al-Asr. Pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Siapa mereka? Ketika mereka yang tidak memanfaatkan waktunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas siapa yang tidak beribadah kepada Allah, meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka ada 15 siksa yang diberikan oleh Allah. Kita bahas sudah 3, 5 di dunia, 4 pada saat sakaratul maut, 3 nanti di alam kubur, 3 lagi nanti di yaumil qiyamah. Di dunia kita sudah bahas 3 kemarin. Yang pertama adalah dicabut berkahnya oleh Allah hidupnya. Kemudian yang kedua, dihilangkan bekas wajahnya, bekas tanda sujudnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya dalam kehidupan di dunia. Insyaallah subuh ini kita cukup satu saja, karena banyak orang mau pergi sepeda, Pak. Jadi tidak boleh lagi. Insyaallah satu kita bahas pada subuh ini adalah salah satu azab atau siksa Allah yang diberikan kepada orang yang meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya menjadi sempit, tidak lapang. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dalam Al-Qur'an pada surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada ingat kepadaku, siapa yang meninggalkan kewajibannya untuk menyembah kepadaku, siapa yang meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka bagi mereka penghidupan yang sempit, penghidupan yang susah. Dalam dunia ini mungkin kita melihat rumahnya besar, halamannya luas, kemana-mana dia terkenal, tapi sebenarnya dia tertekan oleh perasaannya sendiri. Orang yang sempit adalah orang yang tertekan oleh persoalan hidupnya ketika dia menjadikan dunia ini sebagai patokan dalam hidupnya. Ketika dia menjadikan jabatan sebagai patokan, maka akan dihabiskan usianya. Kan seperti itu, Pak. Orang kalau punya sebuah tujuan itu, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan tujuan itu. Bahkan sampai kepada tingkatan dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Dia akan tersiksa. Dia akan mengalami kesempitan hidup karena persoalan yang begitu rumit dalam hidupnya. Sementara kemana tempat kita mengadu masalah kalau bukan kepada Allah? Kita mengadu kepada sesama manusia, lebih banyak masalahnya daripada kita, Pak.
Ya, para ahli psikologi itu jangan dikira tidak ada masalahnya itu karena mereka bisa membimbing kita. Enggak, lebih besar masalah mereka daripada kita. Lebih besar masalah mereka itu. Kenapa? Tempat mengadu kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat ini nasta'in itu ditempatkan di belakang na'budu. Dan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa? Bahwa kita akan ditolong oleh Allah, kita akan meminta perlindungan kepada Allah ketika kewajiban ini kita laksanakan. Kita sekarang kan terkadang tidak. Kewajibannya kita abaikan, ibadah kita tinggalkan, tapi kalau minta pertolongan nomor satu. Sholat jarang. Berdoanya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya engkau ridhokan surga untuk saya. Tapi kan pertanyaannya Allah, ya kerjakan dulu kewajibanmu bos. Ya. Kan lucu juga sama di dunia ini. Kalau kita tidak pernah masuk kantor, tiba-tiba tanggal gaji menghadap bendahara, malu-malu juga lah. Kan seperti itu. Ya. Jadi orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah akan mengalami kesempitan hidup. Karena mereka yang beribadah kepada Allah itu adalah dijamin oleh Allah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, siapa yang dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Selalu pasti ada jalan keluarnya itu. Selalu pasti ada solusinya itu. Ketika kita dekat kepada Allah. Dan kita semua ini punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah. Ketika dulu saya mau tes psikologi, 4 hari baru kita dites oleh ahli psikolog. Ada teman saya ketika disuruh menulis daftar masalah, dia santai aja Pak. Tidak ada tulisannya itu. Begitu ditanya sama psikolog, kamu kenapa tidak tulis? Tidak ada masalah. Dia bilang psikolog, itulah masalahmu itu. Ya. Justru ketika Anda merasa tidak punya masalah, itulah masalahnya itu. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa tidak ada masalah, maka para ulama mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, ketika ada orang yang tidak sholat, maka sesungguhnya orang itu merasa tidak ada beban dalam hidupnya. Orang itu merasa tidak punya masalah dalam hidupnya. Padahal semua kita masalah luar biasa. Ya. Masalah dengan orang lain, masalah dalam rumah tangga kita, masya Allah luar biasa. Betapa kompleksnya masalah itu. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha besar. Dia punya beberapa cabang usaha. Saya tanya, dia sukses. Ketika saya tanya tentang keluarganya, dia meneteskan air mata. Dia menangis. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya punya sekian banyak perusahaan dengan sekian ratus karyawan, tapi bagi saya lebih mudah memimpin sekian banyak perusahaan dengan sekian ratus karyawan. Jauh lebih mudah Ustaz saya pimpin daripada menghadapi istri dengan 2 orang anak. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Mana cuma 3 nih Pak. Justru itu susahnya itu Ustaz. Karena kalau perusahaan itu gampang ditahu Pak. Kalau mau bangkrut atau maju kelihatan dari pembukuannya, kelihatan dari laporannya, kelihatan dari neraca keuangannya Pak. Tapi menghadapi istri itu tidak gampang Pak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pecah piring, pak! Tidak, itu apa masalahnya? Kenapa pecah piring? Ya. Kenapa tiba-tiba pintu dibanting, tak, di luar aku tidur? Apa masalahnya ini? Ya, yang gak besar pajak. Semua kita punya masalah sekali bahagia. Dan tempat yang paling ampuh untuk mencurahkan masalah itu adalah kepada siapa kita meminta solusi kalau bukan kepada Allah. Manusia memberikan solusi Pak, terkadang ada kepentingan di belakangnya.
Manusia membantu kita, tapi ada interest kepentingan pribadinya. Maka tempat kepada Allah kita bermuara semua masalah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan sempit dengan persoalan hidupnya. Kita semua akan terkutuk persoalan pada bagaimana mengurus urusan dunia ini yang memang tidak pernah berhenti ini, Pak. Maka selalu saya bilang, kalau kesibukan yang membuat alasan kita tidak sholat, Pak, tidak ada orang tidak sibuk, Pak. Nah, kalau pekerjaan dituruti ya Allah, nah tidak pernah habis ini pekerjaan, Pak. Kalau itu mau dijadikan alasan, selesai satu pekerjaan, ada lagi begini terus, Pak. Kalau pekerjaan yang menjadikan alasan membuat kita tidak sholat, maka kita tidak punya waktu lagi untuk sholat. Kalau kesibukan urusan dunia ini membuat kita tidak beribadah kepada Allah dan menghabiskan waktu untuknya, maka kita tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Allah. Urusan dunia begitu kompleks. Apalagi kalau hawa nafsu mau dituruti, Pak, Masya Allah. Hawa nafsu tidak pernah mengenal batas kepuasan. Hawa nafsu tidak pernah mengenal batas bersyukur. Hawa nafsu tidak pernah mengenal istilah qanaah. Semua mau ditampung itu kalau hawa nafsu. Maka ibadah kepada Allah itu adalah ibarat kita menyiapkan furqan dalam diri kita, pembeda dalam diri kita. Kita menyiapkan rem dalam diri kita. Yang lucu kemudian adalah terkadang kita mengumpulkan sesuatu yang sebenarnya juga tidak memberikan manfaat dalam hidup kita. Kan mengurus dunia ini, Pak, mengumpulkan dunia ini ibarat kita mengumpul kayu. Jadi ada seorang tukang cari kayu bakar ke hutan, dia kumpul kayunya banyak-banyak, habis itu dia ambil kayu tali kemudian dia ikat, setelah itu dia pikul pulang. Tapi dia tidak sadari bahwa ternyata dalam tumpukan kayu yang dia ikat itu ada juga seekor kalajengking yang akan mematok lehernya. Itulah urusan dunia, Pak. Terkadang kita menumpuk semua ini bagi kita bahwa ini adalah sumber kebahagiaan bagi kita, tapi kita tidak sadar. Justru ada sesuatu barang dalam situ, ada sesuatu dunia itulah yang pada akhirnya menghabiskan energi dan waktu kita. Sehingga kita mengumpulkan dunia ini pada akhirnya kita tidak sempat menikmati dunia itu. Sehingga sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, orang yang jauh daripada Allah, kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah liqa rabbi, berjumpa dengan Allah. Kan sama, Pak. Makanya saya bilang berapa kali, ketika kita pergi jauh, saat yang paling membahagiakan itu adalah bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua. Kenapa? Dari situ kita berada. Dimanapun kita beraktivitas, bagaimanapun kesibukan kita, maka kerinduan akan bertemu dengan Allah itu selalu ada ketika keimanan kita berfungsi dengan baik. Makanya kata kafaro itu, kafir itu kan bukan orang yang tidak punya agama, bukan. Tapi kafaro itu kan bahasa Indonesia koper. Koper itu dari bahasa Arab. Cuma karena kita Indonesia agak susah menyebutkan koper. Sebenarnya koper itu biasa dikata kafaro, kafir namanya. Kafir. Kafaro itu dalam bahasa Arab itu artinya kalau ada kita semai itu bibit, tumbuh itu bibit keluar tunasnya, kemudian kita ambil tanah yang keras kemudian ditindis. Itulah kafaro. Artinya bahwa kafaro itu bukan orang yang tidak punya agama. Kan kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah itu adalah semua orang sadar untuk kembali kepada Allah. Itu semua orang punya. Potensi iman itu selalu ada dalam setiap manusia. Tetapi kafaro adalah potensi iman ini tidak tumbuh karena ditindis oleh hawa nafsu. Kayak bibit tadi itu, bibit tidak bisa tumbuh karena ditindis oleh
gumpalan tanah, itulah kafarot. Semua orang tahu bahwa sholat itu wajib, Pak. Siapa yang tidak tahu? Nah, sejak SD kelas 3 dipelajari memang itu. Tapi tidak bisa dia laksanakan, kenapa? Ditindis oleh hawa nafsu. Seorang pencuri sekalipun, Pak, ketika dia menikmati harta curiannya, hati kecil akan berkata, bukan hartaku ini, Pak. Itulah fitrah. Itulah fitrah, Pak. Makanya setiap orang ketika melakukan kesalahan, Pak, dia sadar itu salah. Tapi karena hawa nafsunya lebih besar, membuat kesadaran itu menjadi hilang. Semua orang ketika beraktivitas, Pak, mendengarkan azan, hati kecil, azan itu. Dia tahu itu azan, Pak. Dan azan itu panggilan untuk sholat. Tapi karena nafsu tidurnya lebih besar, tapi karena nafsu mainnya lebih besar, karena nafsu dunianya lebih besar, membuat iman yang mestinya tadi muncul itu tidak bisa berkembang karena lebih besar didominasi oleh nafsu. Semua kita akan seperti itu, Pak. Fitrah itu tidak bisa dibohongi. Dia akan bergetar dengan getaran asli. Semua kita sadar ini. Dia tahu, Pak. Tapi kenapa? Hawa nafsunya yang besar.